Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Danuwiyoto selaku CEO dari Bespat Network, dan juga yang saya hormati teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar pada kali ini atau pada malam kali ini. Seperti biasa, malam minggu kita rutin mengadakan webinar weekend. Nah, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan webinar lagi yang ketiga kalinya ya. Yang sebelumnya, jikalau ingin ada yang melihat webinar saya sebelumnya, bisa cek di Facebook-nya Bespat Network dan juga di YouTube-nya. Saya sudah ketiga kali ini webinar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudulkan Getting Started with Linux from Zero to Basic. Kita akan mengenal Linux dari nol sampai basic. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Delwin Nugroho Liandi, yang akrab dipanggil Adelwin. Untuk tempat dan tanggal lahir, saya dari Jepara, 12 Mei 2006. Untuk alamat asal, saya berasal dari Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dan alamat domisili saya, sekarang saya bertempat di Cibodas, di Tangerang, Banten. Formal education atau pendidikan formal saya, sebelumnya saya lulusan dari SMK Rodotul Muhtadin Balik Gambang. Dan untuk pendidikan non formal saya lanjut setelah lulus dari SMK itu melanjutkan di Bespat Network Academy ini. Dan di bawahnya juga saya mencantumkan website saya, yang barangkali ingin mengunjungi, saya persilahkan. Dan juga di bawahnya lagi ini terdapat beberapa sosial media dari Bespat Network yang bisa di-follow dan bisa dikunjungi. Kalau ada yang mungkin penasaran mengenai tentang Bespat Network, bisa dicek saja sosial medianya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke list topiknya. Jadi ini list topik yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini ada total 10 list topik, dimulai dari operasi sistem. Nanti kita akan belajar terlebih dahulu operasi sistem itu apa sebelum mengenal Linux. Terus juga nanti kita akan uh, memahami tentang kernel, understanding the kernel. Terus juga yang ketiga kita akan mengenal Linux. Nah, setelah kita memahami operasi sistem dan juga kernel, nanti kita masuk ke pembahasan Linux. Terus juga nanti setelah membahas Linux, nanti akan juga ada Linux distribution, terus history of Linux atau sejarah dari Linux sendiri pastinya nanti akan kita bahas. Dan juga Linux is daily life. Linux ada di keseharian kita. Terus yang ketujuh nanti akan dibahas juga mengenai kelebihan dan kekurangan dari Linux itu sendiri. Terus lanjut, kemudian nanti akan membahas tentang profesional. Jadi para profesional itu menggunakan Linux sebagai tool. Terus nanti yang kesembilan kita akan ada installation juga, tapi instalasinya ini saya buat konsep saja, karena kalau kita praktek secara langsung itu membutuhkan waktu yang cukup lama atau memakan waktu nantinya. Jadinya saya memberikan secara konsep saja instalasinya. Dan tenang saja, nanti pun saya sudah mencantumkan beberapa screenshotan untuk penginstalannya. Jadi tenang saja. Oke, untuk yang terakhir nanti kita akan belajar atau praktek dari basic terminal command. Baik, kita lanjut ke topik pertama.
Nah, sebelum masuk ya, melangkah ke dalam pembahasan Linux, kita akan belajar operasi sistem terlebih dahulu. Nah, kenapa kita belajar operasi sistem ini? Karena operasi sistem ini adalah sebagai otak yang membuat sebuah perangkat elektronik kita seperti smartphone, eh, laptop yang biasa kita gunakan untuk belajar ataupun bekerja, hingga sampai ke server besar yang berada di data center yang membuat berjalan semestinya, yang membuat berjalan dengan semestinya. Nah, inilah yang di sistem. Nah, jadi operasi sistem itu apa sih? Operasi sistem ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara hardware dan user atau pengguna. Terus operasi sistem ini juga mengelola sumber daya seperti contohnya RAM, memori, prosesor, terus juga kemudian operasi sistem ini menyediakan kemudahan yang ramah bagi pengguna yang ingin menjalankan sebuah aplikasi. Nah, jadi operasi sistem ini adalah software ya, yang mengatur semuanya yang berada di sistem komputer kita. Jadi semuanya di komputer kita atau di PC kita atau di handphone kita itu dia bisa melakukan atau beroperasi, itu dia diatur semua oleh operasi sistem ini. Nah, itu. Contohnya kalau kita semisal memakai laptop atau PC gitu ya, ada mouse-nya, kita geser-geser, itu kursornya bisa geser juga. Nah, itulah yang mengatur adalah sistem operasi. Terus juga dia yang mengatur bagian hard disk, dia yang mengelola, mengalokasikan mengenai penyimpanan. Contohnya RAM, dia mengalokasikan RAM, mengalokasikan memori agar kita bisa dapat melakukan atau menjalankan aplikasi di sistem komputer kita. Intinya kata kuncinya sistem operasi ini adalah otak, ya. Bisa dibilang otak dari semua otak yang mengatur semua operasi yang berada di sistem komputer kita. Itu sistem operasi. Baik, kita lanjut ke kernel. Jadi kernel ini adalah bagian inti dari sistem operasi. Kernel is the core part on operasi system and directly communication with the hardware. Nah, kernel ini bisa dilihat ya dari diagram di gambar. Itu yang paling atas ada application dan yang paling bawah itu bisa dilihat ada CPU, memori, dan device. Nah, untuk yang di tengahnya, yang kotak berwarna biru ini, itu ada kernel. Kernel inilah yang menjadikan aplikasi itu ketika berjalan. Kernel ini yang sebagai alat penerjemahan bahasa ke CPU, memori, ataupun device. Jadi, kernel ini yang menghubungkan CPU ini ke aplikasi. Jadi, kita misal membuka aplikasi di Chrome ataupun membuka game gitu ya. Ini kernel yang mengalokasikan CPU-nya, memorinya, dan device-nya. Nah, inilah fungsi dari kernel. Kernel ini adalah inti dari apa itu tadi? Inti dari sistem operasi. Komponen inti yang berada di sistem operasi. Seperti itu. Kalau kita analogikan contohnya kalau mobil itu kernel ibaratnya mesinnya gitu. Kalau mobilnya itu sistem operasi. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kernel ini intinya seperti mesin dalam mobil. Kita lanjut ke eh, pembahasan selanjutnya. Oke, kita
ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal Linux, getting to know Linux. Nah, sebelum saya lanjut, apakah di sini ada yang mau menebak? Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu ya kepada teman-teman. Apakah di sini ada yang tahu Linux itu kernel apa sistem operasi? Apa ada yang bisa menebak? Bisa dengan open mic ataupun jawab di chat pun juga bisa. Atau yang menonton dari Facebook bisa berkomentar langsung. Baik, lanjut ya, kita bahas lebih mendalam lagi. Jadi mungkin tidak ada yang menjawab ya. Nah, jadi disinilah yang kebanyakan orang itu mengalami kesalahpahaman. Banyak orang yang menganggap bahwasanya Linux ini adalah sistem operasi yang utuh. Contohnya kayak Mac OS, Windows, terus Android. Itu kan operasi sistem secara utuh gitu. Nah, Linux ini dianggap orang-orang ya sama seperti OS tersebut, OS yang utuh tersebut. Contohnya kayak Windows tadi, Android tadi, dan Mac OS. Tetapi sebenarnya Linux ini adalah sebuah kernel. Linux ini adalah kernel yang barusan kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadi ingat, kernel ini itu adalah inti dari sistem operasi, komponen inti dari sistem operasi yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa antara aplikasi dan hardware. Nah, ibarat kalau analogi mobil tadi kan kernel ini sebagai mesinnya. Jadi Linux ini adalah mesin gitu. Karena Linux ini kernel. Nah, seperti itu. Terus ketika ada orang yang mengatakan Linux ini adalah operasi sistem, sebenarnya itu adalah distro. Distro ini ibarat merek dari mobil tadi yang kita analogikan. Mobil kan sistem operasi. Nah, distro yang berada di Linux itu ada banyak. Ibaratnya merek dalam mobil tadi ya. Operasi ingat, saya back kembali. Kalau Linux ini adalah mesin dari mobil, atau Linux ini adalah inti dari sistem operasi, jadi Linux ini adalah mesin dari mobil. Terus mobilnya itu adalah sistem operasi. Nah, operasi sistem yang berbasis kernel Linux itu ada banyak. Contohnya kayak Ubuntu, Fedora, Debian, Kali Linux, terus SUSE, dan lain sebagainya. Ada banyak merek-merek mobilnya atau jenis-jenis dari distronya. Nah, merek-merek itulah yang disebut distro ya. Distro. Merek-merek mobil tadi disebut distro. Seperti itu analoginya. Terus juga Linux ini terinspirasi dari Unix dan sifatnya yang open source. Linux ini dia sifatnya open source. Dia terinspirasi dari Unix. Nah, bagi yang belum tahu itu apa itu Unix, jadi Unix ini adalah salah satu sistem operasi yang ada pertama di dunia ini. Jadi si pendirinya atau penciptanya Linux ini terinspirasi dari sistem operasi tersebut atau Unix. Nah, terus juga Linux ini sifatnya open source. Kode sumbernya itu bisa digunakan, dimodifikasi, dibagikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Nah, ini adalah kekuatan yang besar bagi Linux yang membuatnya terus berkembang pesat dan sangat fleksibel. Oke, kita lanjut ke Linux distribution yang sudah saya singgung tadi. Jadi ada distro tadi. Bisa dilihat diagram yang di sebelah sisi kanan. Nah, itu terlihat ada yang paling atas ada sesosok Linux ya, atau sesosok penguin. Nah, ini ibaratnya mesinnya. Terus yang di bawahnya ini adalah mobilnya. Ada merek-merek mobil yang berbeda-beda. Ada Kali Linux, Debian, Ubuntu, Arch Linux, Red Hat, dan lain sebagainya. Itu adalah distro yang dinamakan distro, merek dari mobil. Distro ini adalah kombinasi antara GNU dan Linux operasi sistem Big Cat.
Terus juga kombinasi antara Linux kernel, GNU Tools, additional application, dan desktop environment. Dia dikombinasikan dengan Linux kernel, GNU Tools. Jadi yang belum tahu GNU Tools itu adalah sebuah proyek yang didirikan oleh Richard Stallman. Dia mendirikan GNU ini tujuannya untuk membuat sistem operasi yang gratis juga. Jadinya Linux distribution atau mobilnya ini sudah lengkap gitu. Distro ya. Ingat distro ini ibarat mobil tadi. Jadi mobil ini sudah lengkap yang di dalamnya ada Linux kernelnya, terus GNU Tools, terus ada penambahan aplikasi, ibarat kayak penambahan setir, roda, terus bangku yang berada di mobil, contohnya seperti itu. Terus ada desktop environment atau desain ya, desain dari eh, kayak launcher di HP gitu, seperti itu. Terus lanjut ke Edge distro offer different experience fitur. Setiap distro ini menawarkan pengalaman dan fitur yang berbeda-beda. Mereka mempunyai kombinasi aplikasi dan desktop environment yang unik. Dia mempunyai fitur-fitur tersendiri. Misalnya contoh kali itu dia mempunyai fitur-fitur di lebih ke security-nya karena Kali Linux ini adalah salah satu distro yang biasa digunakan untuk kalangan cyber security, biasa digunakan untuk penetrasan testing. Jadi mempunyai fitur-fitur tersendiri dan ya, utamakan keringanan dan sebagainya. Beda-beda setiap distro. Nah, terus lanjut, mengapa banyak distro? Yang pertama ini adalah open source freedom atau ya sumbernya itu terbuka. Jadi seseorang itu mempunyai kebebasan mengambil sumber ini dia untuk melakukan pengembangan Linux atau pengembangan yang terbaru. Jadinya mengapa banyak ya karena alasannya yang pertama ini open source sifatnya, jadi bisa diambil source code-nya, dia dikembangkan menjadi Linux baru lagi, dan itulah mengapa Linux itu bisa menjadi banyak. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu create for specific purpose. Jadi setiap distro ini dia dibuat untuk tujuan tertentu. Ada dibuat untuk tujuan server, terus juga ada yang desktop, security, education, dan keringanan. Contohnya kalau security tadi ya Kali Linux, kalau server biasanya menggunakan Debian ataupun Ubuntu, keringanan biasanya menggunakan Linux Mint, dan lain sebagainya. Intinya mengapa banyak Linux itu ya karena ada tujuan yang spesifik. Lanjut ke different filosofi dan development model. Para pengembang distro juga memiliki filosofi dan model pengembangan yang berbeda. Ada yang mengutamakan kestabilitas, kestabilitasnya, terus juga ada yang fokus kepada teknologi terbaru, dan juga ada yang mengutamakan keringanan, ya buat sesimpel mungkin Linux-nya. Nah, ini ada beberapa ya, jadi sudah dilihat, yang bisa dilihat di sini ada Kali Linux, Debian, Ubuntu, dan lain sebagainya. Kan tetapi sebetulnya masih ada banyak lagi, sesuai yang saya jelaskan tadi, mengapa Linux itu banyak. Nah, jadi ini hanya beberapa saja yang ada di gambar. Kalau ingin melihat secara detail, bisa search aja internet, wiki distro Linux gitu. Nah, nah, ini kita melihat datanya dari Wikipedia, karena Wikipedia ini salah satu website yang akurat, yang terkenal akurat informasinya. Kalian cari aja Linux distribution, terus diklik yang paling atas tadi, terus scroll ke bawah. Nah, ini akan ada gambar seperti ini. Klik aja, terus klik lagi.
Nah, ini ada banyak turunan-turunan dari Linux atau distro-distro Linux. Bisa dilihat, nah, ini kalau yang paling kiri ini adalah ibaratnya nenek moyangnya. Jadi mempunyai keturunan-keturunan. Contohnya Ubuntu ini ya asalnya dari Debian. Masih banyak lagi yang dari Debian itu keturunannya apa saja seperti itu. Ada banyak sekali ya kalau bisa dilihat distro-distronya. Oke, kembali lagi ke PPT, PowerPoint. Kita lanjut ke sejarah Linux. Sejarah Linux ini dimulai dari 1991. Di sini adalah lahirnya dari kernel. Terus di sini bisa dilihat eh, penciptanya. Gambarnya itu ada yang di sebelah kiri bagian atas itu adalah pendiri dari Linux. Yang namanya adalah Linus Torvalds. Jadi pendiri dari Linux ini adalah namanya Linus Torvalds. 1991 ini Linus Torvalds membuat Linux kernel atas sebuah hobi. Jadi mungkin si Bapak Linux ini mempunyai hobi atau memiliki hobi yang sering mengotak-atik komputer, akhirnya bisa menciptakan sebuah kernel Linux ini. Terus juga dia menciptakan kernel Linux ini yang dari Unix yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu nenek moyang atau kakek buyutnya dari sistem operasi. Terus masuk ke tahun 1992 yaitu sudah open source atau freedom kebebasan, yaitu kernelnya dirilis di bawah naungan GPL license. Jadi GPL itu kalau yang mungkin belum tahu, GPL singkatan atau akronim dari General Public Licensing. Ketika sudah mendapatkan lisensi ini, maka sudah bisa digunakan untuk kebebasan kernelnya. Terus juga bisa dipelajari, dimodifikasi, didistribusikan karena sudah mendapatkan apa itu GPL lisensi ini, General Public License. Lanjut ke 1990. Oke, di sini terlihat kayak back lagi ya, dari 1992 malah ke 1990. Nah, ini bukan masuk back, tetapi ini bahas sejarah di dekade antara 1990 sampai 2000. Di dekade ini atau di apa di 10 tahun ini dia mengombinasikan dengan GNU Tools atau Form a Full Operation System. Di Linux ini dikomunikasikan dengan GNU Tools yang diciptakan oleh Richard Stallman tadi ya sudah jelaskan. Jadi GNU ini adalah akronim dari GNU Not Unix. Dia tujuannya ingin membuat sistem operasi yang bebas. Lanjut di tahun 2000 sampai ini dia adopsinya meluas seiring waktu Linux tumbuh pesat dan diadopsi secara pasif. Anda akan menemukan di mana-mana, mulai dari server-server besar yang menopang internet, terus juga superkomputer tercepat di Indonesia, hingga di sistem-sistem besar di perusahaan atau enterprise. Terus juga di keseharian itu contohnya di Android. Nah, Android sendiri tanpa kita sadari itu adalah berbasis kernel Linux gitu. Terus internet infrastruktur, terus cons device. Ya, kita lanjut ya. Setelah membahas sejarah, kita akan membahas mengenai Linux is daily life. Linux itu ada di mana-mana kalau kita sadari. Bahkan seringkali kita itu tidak sadar Linux ini ada di keseharian kita. Contohnya itu smartphone ya, mulai dari smartphone yang biasa kita genggam sehari-hari yang Android, tapi Android ini basicnya itu adalah kernel Linux. Seperti itu. Yang kedua ini adalah internet. Internet, coba pikirkan berapa banyak waktu yang Anda habiskan di internet setiap hari. Misalnya kita mengakses sebuah Chrome, mengakses
YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Nah, ternyata besar atau banyak yang menggunakan Linux ini sebagai web server. Contohnya itu menggunakan Apache atau Minx. Ya. Jadi terus juga eh, smart TV dan device. Jadi banyak smart TV itu yang menggunakan apa itu kernel Linux gitu. Terus juga ada router, contohnya router yang memakai kernel Linux itu ada Mikrotik, terus beberapa produk yang berada di Cisco juga menggunakan apa Linux, terus IoT pun juga device-nya run to Linux atau berjalan atas kernel Linux gitu. Terus superkomputer ini ada data yang mengatakan bahwasannya 100% 500 superkomputer yang berada di dunia ini menggunakan Linux. Nah, sampai ada data yang seperti ini. Yang itulah Linux yang begitu kerennya atau begitu dasarnya. Ya karena itu tadi, karena dia open source, dia bisa dikembangkan oleh siapapun. Terus ada Ted Giant atau teknologi yang apa perusahaan besar. Contohnya seperti Google, Facebook, Amazon yang menggunakan Linux. Ya. Terus untuk keseharian sehari-hari biasanya user keseharian biasanya menggunakan Ubuntu, Fedora, Linux Mint dan sebagainya. Jadi kita lanjut ke apa itu ke kelebihan dan kelemahan dari. Nah, yang pertama, kelebihannya dari Linux itu adalah open source. Open source ini adalah salah satu kekuatan terbesar dari Linux yang sudah kita bahas tadi, karena sumbernya itu terbuka. Linux itu gratis untuk digunakan dan dimodifikasi, didistribusikan. Ini mendorong inovasi transparansi yang memungkinkan komunitas global untuk terus mengembangkannya. Terus yang kedua yaitu easy to use. Jadi Linux itu ini kelebihannya mudah digunakan. Berbeda dengan dulu karena Linux dulu itu masih berbasis CLI atau basis teks harus mengetikkan perintah-perintah gitu, tetapi sekarang sudah terintegrasi dengan GUI atau Graphical User Interface. Jadi sudah ada tampilannya gitu. Kita tinggal klik-klik saja. Terus lanjut ke kelebihan selanjutnya yaitu saya from attack. Itu secara umum ini dikenal lebih aman dari serangan malware atau virus, terutama dibandingkan sistem operasi yang lain. Nah, ini bukan berarti tidak bisa dijebol ya, atau tidak bisa diserang, tapi karena arsitekturnya ini, arsitektur keamanannya yang kuat, sifatnya yang open source, mungkin ribuan mata mengawasi kode, dan karena target serangannya yang lebih sedikit, malware lebih banyak dibuat untuk OS yang paling banyak penggunaannya. Terus lanjut ke poin selanjutnya yaitu fast performance. Ya, Linux ini dikenal sebagai performa yang cepat dan efisien. Nah, ia dapat berjalan dengan baik bahkan di hardware yang lebih tua atau dengan spesifikasi yang rendah. Di hardware-hardware yang sudah tua atau hardware-hardware yang sudah kuno itu pun juga bisa digunakan untuk install Linux, untuk mendapatkan Linux seperti itu. Karena Linux ini dirancang dengan se-efisien mungkin dan mengelola sumber daya sistem membuat komputer terasa responsif. Terus selanjutnya, lots of distro choice. Seperti yang kita bahas tadi, ada banyak sekali pilihan distro yang berada di Linux. Ini adalah kekuatan karena Anda bisa memilih distro yang sesuai keinginan Anda. Contohnya ingin yang lebih spesifik ke gaming ataupun ingin yang lebih spesifik ke keamanan, server atau pendidikan itu ada sendiri distro-distronya yang saya katakan tadi. Contohnya itu Kali Linux yang digunakan untuk keamanan atau ke apa itu security, cyber security. Nah, untuk kelemahan di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu jumlah aplikasi komersial ini masih sedikit. Salah satu keluhan umum dari Linux ini adalah jumlah aplikasinya itu masih tersedia sedikit dibandingkan Windows ataupun macOS.
Misalnya seperti software desain grafis, kayak contohnya apa? Contohnya Premium, Adobe Premiere Pro dan lain sebagainya itu tidak ada di Linux. Tetapi Linux itu ya punya aplikasi sendiri untuk desain ataupun editing dan lain sebagainya. Tetapi aplikasinya tidak sebanyak Windows ataupun OS-OS yang lain seperti itu. Terus yang kedua yaitu keterbatasan dukungan perangkat keras. Terkadang dukungan hardware bisa menjadi kendala untuk hardware yang sangat baru, sangat spesifik atau referral tertentu, misalnya printer lama atau kartu kartu grafis khusus, mungkin drivernya belum tersedia atau kurang optimal di Linux. Nah, meski demikian, pasti ini nanti akan ada updatean dan akan membaik seiring waktu. Oke, lanjut ke Linux the professional toolkit. Jadi Linux ini digunakan untuk tool bagi kalangan yang profesional ya. Di sini saya ada memberikan 3 kalangan, yaitu mulai dari kalangan networking. Nah, network Linux ini ya juga digunakan sebagai tool oleh orang-orang profesional dari kalangan networking. Contohnya dia digunakan untuk tulang punggung dari internet, backbone of the internet. Nah, contohnya seperti web server, DNS, firewall. Nah, itu based on Linux gitu ya. Terus juga lanjut dominant in data center dan cloud computing. Di Linux ini pun juga sering digunakan di data center dan juga cloud computing. Contohnya itu AWS, terus Azure, dan lain sebagainya. Karena ya Linux ini dia fleksibel gitu, dan juga efisien kalau dibuat data center ataupun cloud computing. Terus juga selanjutnya fleksibel platform for network, tools, dan service. Jadi Linux ini digunakan untuk tools network, contohnya itu dibuat automation ya. Di networking sekarang kan modelnya automation, jadi tidak perlu mengonfigurasi, jadi konfigurasinya itu secara otomatis menyebar. Contohnya misal ada banyak router gitu, ini dikonfigurasi daripada mengonfigurasi satu persatu kan ada cara yang lebih efisien, yaitu menggunakan automation. Automation ini dia menggunakan Linux, based on Linux. Contohnya ini sebagai tool untuk kalangan itu. Terus selanjutnya juga Linux itu sering digunakan oleh para programming atau kalangan programming atau development. Nah, Linux ini mempunyai command line yang powerful, yang karena command line-nya itu ya di terminal itu biasa yang saya gunakan untuk ngoding juga, dan terminal, karena ya memang mudah kalau menggunakan Linux itu, tinggal misal mau mengedit dan tinggal edit apa itu menggunakan Vim dan lain sebagainya, dan juga bisa digunakan untuk scripting. Terus ideal for web development, yang menawarkan command line yang alat-alat untuk scripting memudahkan otomasi tugas. Terus juga Linux sangat ideal untuk pengembangan web, rekayasa perangkat lunak, serta bidang yang sedang naik daun seperti artificial intelligence, machine learning, terus juga framework-framework yang ada di bahasa pemrograman itu sudah didukung di Linux ya. Memiliki dukungan terbaik di seperti Python, Node.js, Keras, dan lain sebagainya. Terus di kalangan cyber security ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, Linux sangat aman dan secara desain itu aman dan secara umum menjadi target malware yang lebih rendah. Ya minim orang yang ingin mengirim malware ke pengguna Linux gitu. Lebih seringnya ya Windows karena pengguna Windows ya banyak. Terus karena fleksibilitas dan kontrol yang diberikan, Linux adalah OS pilihan utama bagi profesional keamanan cyber. Ada distro khusus seperti Kali Linux yang sudah saya katakan tadi, yang mana Kali Linux ini dia mempunyai ikon yang berbentuk ular itu ya.
yang memang dirancang khusus untuk penetrasan testing untuk keamanan. Linux juga banyak digunakan di sistem sistem vital seperti firewall, tingkat perusahaan, dan juga untuk mendeteksi intrusi, dan juga melindungi infrastruktur kritikal negara dan perusahaan. Oke, lanjut ke penginstalan. Sudah saya katakan di awal bahwa instalasinya ini saya buat untuk konsepnya saja. Karena kalau kita misal secara apa itu, secara langsung ataupun praktek secara langsung itu memakan waktu, itu kan waktu yang lumayan lama, bisa sampai setengah jam atau 30 menit. Jadi di sini penginstalannya itu menggunakan virtualisasi. Ya, karena kenapa virtualisasi? Pertama yaitu aman dan minim beresiko. Karena virtualisasi ini ya sifatnya nanti apa itu Linux-nya terisolasi di dalam di dalam sistem operasi itu sendiri. Contohnya Windows, terus ada apa itu sistem operasi yang sebagai tamu di dalamnya. Itu. Dia terisolasi. Jadi tidak akan ada apa itu resiko semisal ada yang terkena virus ataupun apa tidak akan berpengaruh ke komputer yang utama. Terus yang kedua, freedom to experience and learn. Jadi kebebasan untuk bereksperian dan belajar. Terus yang ketiga, fit for learning, baik untuk digunakan belajar atau dicoba untuk Linux without commitment. Jadi kalau misal menginstal Linux itu tidak misal teman-teman menginstal Linux tetapi tidak cocok itu tinggal dihapus gitu ya nanti untuk virtual mesinnya, untuk apa OS-nya yang OS-nya yang tidak cocok itu tadi bisa dihapus dan diganti OS yang baru. Nah, apa yang dibutuhkan untuk penginstalannya ya, yaitu pertama virtualization software. Nah, untuk virtualization software ini bisa menggunakan VirtualBox ataupun VMware. Saya pribadi di sini saya menggunakan VMware untuk menginstal Linux. Terus yang dibutuhkan lagi yaitu Linux distro ISO file. Ini bisa di-download nanti di apa di official websitenya atau website resminya. Nah, itu downloadnya di website resmi dari ISO itu sendiri, distro itu sendiri. Contohnya kalau mau install Linux Ubuntu, nah itu bisa di official website Ubuntu-nya. Terus general installation step, nah ini step-stepnya. Jadi sini saya berikan secara singkat dan tenang saja, habis ini nanti akan ada screenshotan step by step untuk penginstalan Linux. Yang pertama ini adalah install virtualization software ya, sudah saya sediakan. Ini linknya ada VirtualBox dan VMware. Nah ini diinstal terlebih dahulu. Salah satu tergantung selera ataupun tergantung keinginan kalian mau install virtual machine yang mana. Terus create a new virtual machine. Nah, ketika sudah menginstal virtual mesinnya nanti masuk ke virtual mesinnya terus ada tulisan create a new virtual machine, nanti diklik terus lanjut ke select and mount the ISO file, nanti akan ada apa itu nanti akan disuruh untuk memasukkan ISO filenya atau ISO dari Linux-nya itu sendiri. Nah, setelah sudah apa itu memasukkan ISO filenya nanti tinggal start virtual mesinnya terus ikuti uh, distro installation atau step by step yang nanti saya akan berikan screenshotnya selanjutnya. Terus ketika sudah apa itu mengikuti step by stepnya nanti akan berhasil menginstal Linux dan bisa mengekspor Linux in your VM atau di virtualisasi kalian. Nah, sebelum masuk ke step by stepnya, di sini saya memberikan info juga bahwasanya untuk menginstal Linux itu tidak harus di
virtualisasi saja. Ada beberapa, yaitu yang pertama bisa dual boot. Jadi dual boot ini ya ketika kita masuk ke laptop, menghidupkan laptop, itu nanti akan ada dua yang ingin kita pilih, misal Windows atau Linux. Jadi kita langsung masuk ke pilihan antara Windows dan Linux. Seperti itu. Langsung yang kedua, ada live di USB atau DFD. Di run without installation. Jadi instalasinya itu secara apa itu namanya portable gitu. Bisa diinstal di USB atau flash disk gitu ya. Itu bisa diinstal di situ. Terus juga direct installation yang ketiga, yaitu OS sebagai primary di dalam sistem sistem komputer kita. Jadi kita buka laptop atau buka komputer itu langsung masuk ke Linux gitu. Windows-nya tidak ada tetapi langsung masuk ke Linux. Nah, ini untuk linknya sudah saya sediakan ya, untuk mesinnya bisa dikunjungi ataupun bisa searching sendiri apanya websitenya. Nah, lanjut ke step by step-nya. Di sini sudah ada beberapa screenshot untuk penginstalan Linux itu sendiri. Jadi mulai dari pertama yaitu download ISO-nya terlebih dahulu di official websitenya ataupun di website resminya. Contohnya menginstal Ubuntu gitu ya, distro Ubuntu ya. Maka masuk ke website resminya yaitu ubuntu.com /download/desktop. Bisa dilihat di sini ada Ubuntu versinya, dan saya menginstal versi yang ini, terus tinggal klik aja download. Ketika sudah di download, nanti format filenya itu berbentuk ISO yang nanti kita masukkan ke virtual mesinnya. Terus yang kedua, open VMware dan klik create a new virtual machine. Lanjut ke sini, nah ini klik aja sesuai yang berada di gambar ya, yaitu pilih yang recommended. Terus step yang keempat, inilah kalian memasukkan ISO-nya tadi yang sudah di-download. Saya sudah menginstal ISO-nya tadi. Terus, nah, ini disuruh untuk memberi nama dari virtual mesinnya. Nah, virtual mesinnya saya di sini saya namai untuk Step Adelwin. Terus location-nya, ini lokasinya juga penting untuk dipilih ya. Bisa di lokal disk C ataupun di lokal disk D. Untuk saya pribadi di sini saya alokasikan di lokal disk D. Terus juga selanjutnya step yang ke-6 ini bisa diatur maksimum dari penyimpanannya nanti atau storage-nya. Di sini saya akan atau mengalokasikan 25 GB. Terus bisa checklist yang bagian atas ya, store virtual disk as a single file. Lanjut, terus ketika sudah masukkan ISO-nya, di situ tinggal klik ya step yang ketujuh, power on this virtual machine. Setelah itu nanti akan dihadapkan tampilan Ubuntu seperti yang berada di gambar ke-8 ini. Di sini disuruh memilih bahasanya. Bahasanya sesuai keinginan kalian dan juga bahasa Indonesia. Tapi di situ saya memilih bahasa Inggris. Juga selanjutnya ke step 9, ini next saja. Step 10, ini ada layout keyboard. Ya, kalau saya sih langsung next saja karena layout keyboard ya saya terbiasa menggunakan layout English US step. Nah, langsung lanjut ke untuk WiFi-nya bisa di checklist bagian paling atas use wired connection. Terus juga ini ada pemberitahuan untuk ingin mengupdate atau tidak. Nah, tetapi di sini saya memilih skip dan ini opsional ya ini. Jika misal teman-teman ingin update ya bisa diupdate saja, tetapi di sini saya skip saja. Terus langsung ke step 13 ya, bisa di checklist yang bagian atas, install Ubuntu, terus interactive installation, terus lanjut ke default selection, dan ini di checklist kedua
kedua-duanya berbagi ke manual installation. Di sini saya mengklik yang manual installation karena ingin mengalokasikan sendiri partisinya nanti. Jadi nanti akan ada partisi di Linux untuk mengalokasikan filenya. Lanjut, di sini bisa dilihat, ini saya edit di mount point slash ya. Garis miring ini adalah partisi untuk Linux, partisi untuk root. Terus nanti akan ada partisi swap, partisi home. Partisi swap itu sebagai RAM cadangan atau RAM backup. Tapi yang digunakan ya Linuxnya itu dari RAM cadangan ini terlebih dahulu atau swapnya terlebih dahulu. Ketika RAM cadangan ini sudah penuh, baru menggunakan RAM yang asli. Nah, ini bisa diatur partisinya. Jadi ada umumnya itu ada 3 partisi, yaitu root, yang garis miring ini root, terus ada slash home, terus juga ada slash apa swap tadi. Setelah mengalokasikan partisinya, terus lanjut ke apa itu diatur nama dari Linux sendiri, identitas dari Linux bisa diatur namanya, terus juga passwordnya. Nah, ini juga jangan sampai lupa ya password step yang ke-20 itu, karena dulu juga saya pernah mengalami saya itu lupa password, jadi saya tidak ingin teman-teman itu jatuh ke lupa yang sama. Di pas waktu itu ya saya install ulang lagi dari awal. Nah, lupa password. Lanjut ke ini untuk lokasi bisa di next saja karena otomatis kedetek bisa. Ketika ini langsung klik install. Nah, ketika sudah diklik install nanti tinggal ditunggu sampai selesai. Ya sedang proses installation. Nah, nanti kalau sudah selesai akan tertampil seperti itu. Ubuntu installed and ready to use atau apa itu siap untuk digunakan. Sudah itu sudah bisa digunakan Linux-nya di virtualisasi yang terprosesnya di virtualisasi. Nah, lanjut ke basic terminal command. Di sini ada beberapa basic terminal yang nanti kita akan praktekkan langsung ke terminal Linux-nya. Tapi sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu terminal. Jadi terminal ini adalah text window atau jendela pada Windows. Jendela pada Windows. Jadi ya apa itu basis teks gitu, tidak GUI. Biasanya kan kita menggunakan mouse atau keyboard itu kan tinggal mengklik ikon-ikon tampilannya. Tapi kalau di terminal ini tidak itu seperti itu, tidak klik-klik gitu, tetapi menggunakan perintah atau menggunakan teks itu sistemnya. CLI atau command line interface. Terus ya itu tadi no click, choose text, just text. Jadi hanya teks. Terus jadi di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya ada kendala di VMware-nya, tidak bisa masuk ke Linux-nya. Jadi saya akan membuatkan videonya untuk komen basic, untuk menjelaskan komen basic pada Linux. Nah, langsung saja saya buka VMware-nya ya.
ini saya sudah menginstal, ini pun saya juga baru menginstal Linuxnya. Oke, baik, di sini sudah masuk ke Linuxnya. Saya masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai lupa password yang sudah dibuat. Nah, di sini saya mau menjelaskan komen basic atau basic command. Pertama yang kalian harus lakukan yaitu masuk ke terminal. Nah, ini terminalnya ya. Ini Linuxnya juga saya baru download. Di sini apa disuruh run command administrator. Oh, sudo kita ikuti aja ya. Saya pun juga nggak tahu ini apa. Sudo root quit aja ya. Nah, langsung saja. Sebelumnya saya akan memberikan komen-komennya terlebih dahulu sebentar ya. Baik, di sini sudah saya tampilkan beberapa komen-komen basic Linuxnya. Jadi ini totalnya ada 10 untuk pemula lah, jangan banyak-banyak dulu. Oke, kita mulai dari PWD. Jadi PWD ini kependekan dari Print Working Directory. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misal ingin mengakses langsung materi basic config-nya, ini basic comment Linux-nya bisa akses saja di blog saya. Jadi ini lebih ke blog komunitas saya sih, bisa diakses saja, Draxploit blogspot.com. Terus nanti pilih yang mengenal beberapa perintah Linux dasar. Nah, nanti kita akan praktekkan ya komen dasarnya ini ya, kita langsung praktekkan aja. Jadi PWD ini kependekan dari Print Working Directory, yang mana fungsinya itu adalah mengetahui direktori manakah Anda berada. Jadi untuk mengetahui posisi Anda itu berada di direktori mana gitu. Misal di sini PWD. Nah, berarti kita sedang berada di direktori home terus Adelwin. Ibarat kalau di Windows itu ya di user terus Adelwin gitu. Nah, ini fungsi untuk komen PWD. Jadi misal teman-teman bingung lagi ada di posisi mana direktorinya gitu, bisa ketikkan PWD aja. Misal di sini saya akan masuk ke nanti aja. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, yang kedua komen basicnya yaitu CD ya, yang mana kepanjangannya itu change directory. Oh ya, sebentar. Nggak pakai kamera, Bre. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala, lanjut saja, yaitu masuk ke komen CD. Jadi CD ini adalah kependekan dari change directory ya, yang mana ini digunakan untuk mengganti direktori di mana kamu berada. Nah, kita masuk ke Linuxnya lagi. Apa ini? Kita silang aja deh. Nah, CD itu untuk mengubah direktori Anda, maksudnya untuk berubah lah ibaratnya. Kita dari direktori ini berubah ke direktori yang lain gitu. Nah, kita buat direktori dulu. Sebelum CD mungkin saya jelaskan ini dulu deh biar lebih paham ke depannya, yaitu mkdir ya. Jadi ada komen mkdir seperti ini.
Jadi mkdir ini fungsinya untuk membuat folder dari terminal. Nah, mkdir foldernya namanya apa terserah kalian, misal di sini tes gitu ya. Nah, terus ada komen basic lagi yang namanya ls. Nah, di sini ada di materinya kok. ls, nah ini. Maaf batuk. ls ini atau list ini untuk menampilkan apa saja yang ada di direktori ls. Nah, ini ada banyak ya. Tadi barusan kita buat folder tes ya, karena kita menggunakan command mkdir. Jadi kita coba masuk ke tes. Nah, cd tes ini untuk merubah direktori, maksudnya untuk masuk ke direktori lain gitu. Misal cd tes, nah, kita ls lagi atau lihat apa saja di dalam direktori. Nah, ternyata di sini tidak ada karena memang di dalam folder tes ini tidak ada file apapun gitu. Jadi ya tampilannya seperti ini karena tidak ada file apapun. Nah, terus ada komen lagi yang namanya touch. Di sini saya sudah tuliskan belum ya? Nah, ini touch. Jadi touch ini untuk membuat file ya. Touch ini digunakan untuk membuat file kosong, entah itu mau buat file berekstensi HTML atau file apapun berekstensi txt pun juga bisa. Kita coba ya buat file txt aja, coba ya, plain.txt. Nah, kita coba ls. Nah, di sini sudah bisa dilihat akan ada file baru di dalam direktori tes karena kita sudah membuat dengan menggunakan command touch ini gitu. Nah, bagaimana cara membuka ini file ini melalui apa? Melalui terminal. Apa itu membuka file yang berekstensi txt ini melalui terminal bagaimana? Yaitu bisa menggunakan yang namanya command nano ya. Nano ini seperti node editor dia modelnya. Nano ya. Nano terus filenya namanya apa? Di sini filenya plain.txt tadi. Klik enter, nah otomatis masuk ke file plain.txt-nya ini. Nah, di sini berhubung tadi kita baru buat ya, jadi di dalamnya tidak ada apa-apa, masih kosong, bisa kita isi apapun itu. Kalau ingin misal ini dikasih tes saja ya. Nah, jikalau kita ingin mengedit di dalam sini pun juga bisa, mau dikasih apa, tulisan apa gitu bisa. Misal di sini tes saja ya. Nah, kalau sudah bisa di save dengan cara ctrl x ya, ctrl x terus ketik y terus enter. Nah, itu untuk cara mengesave apa, mengesave dari nano tadi, mengesave apa yang kita edit di nano tadi, yaitu dengan ctrl x terus ketik y terus enter. Nanti otomatis sudah tersimpan. Ketika kita buka lagi nano plain.txt akan ada tulisan tes karena kita sudah menuliskan tes di plain.txt tadi melalui nano seperti itu ya. Oke, terus kita bahas yang lain ya, bahas apa itu, bahas komen yang lain lagi, yaitu mkdir kita tadi sudah buat, sudah kita praktekkan, touch juga kita sudah praktekkan. Kita masuk ke komen sudo, coba ya. Jadi sudo ini fungsinya apa? Lupa saya. Sudo ini adalah super user yang digunakan untuk mengakses atau di apa? Komen untuk mengakses komen untuk mengakses komen. Oh, ini masih ada tipe ya. Ini buatnya udah dari dulu sih, saya sudah agak lupa. Jadi komen yang hanya bisa dijalankan oleh user root ya, ini untuk menjalankan komen-komen yang dimana komen tersebut itu harus membutuhkan user root gitu.
Nah, caranya yaitu dengan menggunakan sudo. Misal apa ya? Contohnya itu apa ya? Di sini saya menuliskan juga kalau nggak salah. Nah, perlu diketahui juga ya, user root ini adalah user yang memiliki hak akses yang paling tertinggi. Ibaratnya kasta paling tertinggi di Linux itu adalah user root gitu. Ya, teman-teman. Sehingga dapat mengakses mengonfigurasi apapun. Ibarat kalau di Windows itu kayak administrator gitulah. Kita mengakses atau membuka aplikasi kan ada tulisannya run as administrator gitu kan. Nah, sama seperti di Linux itu menggunakan sudo ya. Sudo, ibarat sudo ini di Windows run as administrator gitu, teman-teman. Oke, saya contohkan sudo apt install ya. Apt get update. Nah, ini suruh masukkan apa password yang sudah dibikin sebelumnya pas kita install ya, jangan sampai lupa di sini. Nah, oke, sudah. Jadi sudo, ingat tadi dia untuk menjalankan komen-komen yang membutuhkan apa user root. Sebenarnya apt-get ini tidak harus user root sih, kita coba aja deh. Kita coba aja sendiri. Update ya. Oh, nggak bisa, berarti memang harus pakai sudo karena komen tersebut harus dijalankan melalui user root gitu, tidak bisa sebagai user biasa menggunakan komen ini apt-get update. Berarti harus pakai sudo, benar ya, sudo apt-get update. Nah, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman mengenai perihal komen sudo. Kita lanjut ke komen lain. Touch kita sudah bahas, mkdir kita sudah bahas tadi, dan kita akan masuk ke komen rm alias remove. Jadi rm ini komen untuk menghapus file ya, remove, delete gitulah ibaratnya. Nah, seperti ini. Misal kita ls lagi ya, kita lihat tadi kan kita buat folder test. Ini apa ini? Oh, ini suruh update ya teman-teman. Kalau misal ingin update ya silahkan, kalau nggak ingin update ya juga apa-apa, atau diupdate nanti. Kalau saya ada update nanti aja sih. Oke, kita coba masuk ke tes tadi. Ingat ya, cd untuk merubah direktori, masuk ke direktori lain. Nah, di sini ls lagi, tadi ada plain.txt. Nah, ketika kita mau menghapus, kita bisa menggunakan komen rm tadi teman-teman, atau remove ya. Kita ketik aja rm, filenya namanya apa. Nah, misal di sini plain.txt. Kita ls lagi, kita lihat dan tidak ada filenya karena sudah di remove menggunakan komen rm gitu teman-teman ya. Paham lah pasti teman-teman. Oke, kita lanjut lagi cp. Nah, cp ini copy ya teman-teman, kependekan dari copy. Copy, kalau mau ini ada mv, kita coba aja sekalian nanti ya. cp ini buat mengcopy file ke direktori lain, terus mv untuk mengekat ibaratnya sih, move, memindahkan. Kita coba ya, exit. Kita buat file lagi di sini misalnya touch tes saja. Nah, ls. Nah, misal kita cp ya, kita cp tes ini keluar. Caranya gimana? Yaitu ke sini. Gini bukan? Oh, salah. Bentar ya, saya juga lupa, udah lama gak main Linux sebenarnya. cp
cp help kita ketik aja deh, kita baca manual booknya itu help. Nah di sini apa namanya, ini ada tutorialnya juga sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau komen apapun itu tinggal apa gitu terus dikasih help dalamnya, nanti pasti dikasih keterangannya. CP kayaknya nggak perlu pakai itu gitu. Misal deh di sini kita buat folder baru ya, enkadir tadi pakai komen enkadir halo ls, yang otomatis akan terbuat folder halonya. Kita coba pindah file test ini ke halo ya, cp test ke halo ya, gini caranya. Cp test ke, coba kita baca deh, cp direktori yang dituju kan, iya. Lalu ini gini berarti langsung saja kita ls lagi. Nah cp tes ini langsung ke halo. Nah kita coba ls, kita coba ke cd halo, otomatis ada file testnya. Nah di sini ada, kita cd kalau mau. Nah ini juga ada komen lagi untuk kembali ke direktori sebelumnya. Direktori sebelumnya kan kita berada di tes kan sebelumnya. Nah berhubung kita masuk ke halo tadi, jadi kita berada di tes / halo. Mau kembali lagi ke tes, caranya cd -2 seperti ini. Nah kita coba ls, kita rm ya si tes ini, dan kita cd halo lagi, dan ini kita coba pindahkan ke tes tadi, cp tes, caranya gini. Ini bukan tes cp, atau bisa menggunakan apa, cp apa ya, lupa aku. Kalau memindahkan file ke direktori sebelumnya itu cp test. Alhamdulillah. Nah coba cd ke ls. Oh iya, berarti copy tes -2 itu ibaratnya kembali lagi ke sebelumnya, ke tes ini. Coba kita gini deh, tes ini kita pindah ke sini nanti ya. Kita masuk ke tes dulu, ls. Nah ini mv, tadi kan kita sudah menggunakan cp, kita coba komen mv yaitu move ya, atau cut ya. Tes ke sini aja. Oh iya, 3 kali berarti cd ls juga. Oh ls mana lagi? cd coba. Pokoknya intinya seperti tadi lah, kalau mau mindahin file. Tapi kita coba dulu deh, jangan merah. Kita ke tes tadi kan, ls. Kalau udah hilang kita touch lagi aja, tailwind, kita ls lagi, kita pindahin cp tailwind ini kan, nggak bisa.
dua gini. Oh, dua kali, tapi kok tadi nggak bisa, memang agak lain ya. Kita CD lagi ls. Nah, Delwin udah kepindah ya di sini. Yang tadinya kita berada di tes, kita copy ke sini ya, ke pwd lagi tuh. Nah, ke directory ini. Tapi kalau mv nggak bisa ya, coba kita masuk ke tes lagi ls. Kita hapus dulu berarti rm Delwin, kita cd ke tes lagi ls. Aduh, nah ini ada komen lagi, jadi teringat komen lagi saya. Nah, ada komen untuk membersihkan terminal Anda, yaitu menggunakan komen clear ya teman-teman. Nah, clear ini untuk membersihkan gitu. Kita ls lagi. Nah, ini saya akan move coba ya, tadi kan kita nggak bisa, kita coba lagi move ini, nggak bisa. Clear lagi ke move mv kan, Delwin titik. Oh, bisa nyatanya. Kita lihat adelnya sudah hilang. Kita exit sih, kembali kita ls, dan Delwinnya sudah pindah ya. File dari directory test tadi kita pindahin ke directory user Delwin dwd. Nah, udah berpindah di sini ya. Nah, oke, kita sudah mengaplikasikan komen 9 komen ya. Tinggal satu lagi, yaitu rmdir atau remove directory. Kalau mkdir tadi kan untuk membuat directory, kalau ini untuk meremove, itu kebalikannya ya. Kita coba aja deh, kita rmdir test tadi, dir test. Oh, salah. Kenapa? Kita baca dulu ya. Adalah kepentingan dari remove directory, berfungsi untuk menghapus directory yang tidak ada isinya. Oh, harus tidak ada isinya ya teman-teman. Nah, kalau ada isinya itu harus menggunakan rf ya. Kalau ingin menghapus directory yang dimana direktorinya tersebut ada filenya di dalamnya, itu menggunakan rf bro. Oke, kita rf ya. Ini kan berhubung di dalam tes ada file Delwin ya. Apa masih ada? Oh, masih ada folder halo yang kita buat tadi. Oke, kita coba ya, rmdir terus rf tes. Kenapa nggak bisa? Nampaknya masih nggak bisa ya. Kenapa kita akan troubleshoot gimana ya, tidak bisa. Untuk menghapus directory yang tidak ada isinya. Jika ingin menghapus directory tanpa isinya, pakai komen yang tadi rm. Oh iya, kalau ingin berserta direktorinya itu harus pakai rm guys, terus rf test. Nah, itu kan sudah hilang folder testnya. Oh gitu, berarti intinya kalau menggunakan rmdir ini itu menghapus folder atau menghapus direktori yang dimana di dalamnya tidak ada isinya, tidak ada filenya sama sekali. Kita coba aja deh, mkdir Delwin gitu ya. Jangan Delwin, masa nama aku dihapus nanti kan. Misal tes lagi lah 1 2 3 ls. Kita lihat filenya sudah terbuat, kita hapus karena di dalamnya pasti tidak ada apa-apanya, belum kita isi. Kita rmdir tes 1 2 3. Nah, kita lihat sudah hilang tes 1 2 3 nya. Oke, berhubung kita sudah praktekkan semua komen-komen yang saya sudah sediakan di blog,
bisa kalian akses drugsploit.blogspot drugsploit.blogspot.com ini. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika Anda sudah mempraktekkan komen-komen yang disediakan. Maaf, itu HP saya yang tiba-tiba ke Google ya. Oke, lanjut saja. Enggak lanjut emang udah selesai. Oke, udah selesai ya kita webinarnya. Mohon maaf atas kesalahan saya kalau semisal saya berbuat salah dalam sepanjang saya berwebinar ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan barangkali teman-teman ingin menghubungi saya bisa mengkontak di bagian slide awal tadi ya, about me tadi. Boleh kontak saya, mau berdiskusi tentang apapun itu saya siap untuk meladeni. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di webinar saya berikutnya kalau ada kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Adelwin atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dapat menggunakan raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, yang ingin bertanya, sekarang saya persilakan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara hari ini. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada materi kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar weekend pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan webinar selanjutnya pada hari Sabtu di jam 8 malam pastinya. Akan ada banyak materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh kawan-kawan kami. Saya Akif selaku host acara ini dan rekan saya Edwin. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.